pertanyaan antum tadi Beb, itu membuka memori. Jadi ada satu pengalaman kita pernah mau ke bandara salah satu kota, itu mampir dulu sholat Jumat di situ Beb, karena saya terbang hari Jumat. Di situ yang ceramah khutbah ketika itu, ini tidak pernah tidak pernah ingat, ini baru ini keinget. Jadi yang ceramah di situ itu marah-marah. Jadi ternyata itu dosen dari suatu universitas jurusan kedokteran itu marah-marah karena banyak mahasiswa kedokteran yang sudah semester 5, semester 7, semester 8 udah hampir lulus ini gara-gara aktif belajar agama, ninggalkan kedokterannya cuma mau ibadah di masjid. Masya Allah. Itu diungkapkan itu dengan marah. Jadi artinya membatasi bentuk kesolehan. Membatasi bentuk kesolehan, hanya mengatakan yang soleh itu yang ke masjid. Nah, ini istilah apa namanya, cakep. Saya baru dengar ya. Membatasi bentuk kesolehan. Ya. Jadi kesolehan itu kalau di masjid soleh gitu ya. Ya, soleh itu ya semua profesi bisa jadi orang soleh. Betul. Tapi sekarang ada orang yang membatasi bentuk kesolehan. Ya, jadi soleh itu hanya diukur dengan ibadah-ibadah yang sifatnya mahdhoh, intinya begitu. Ke masjid, iktikaf, sholat, puasa dan lain sebagainya. Padahal kalau kita lihat tadi sudah disebutkan juga sama Nabi Muhammad bin Anis bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu berdagang. Bahkan tadi kan beliau menawarkan jasa kan. Menawarkan jasa. Bahkan kadang-kadang dagangnya Nabi itu dagang kadang sama orang Yahudi. Kan akhirnya jadi dalil untuk ulama fikih bahwasanya kita muamalah dengan orang yang beda agama itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Jadi muamalah dengan orang yang beda agama boleh. Ada dulu namanya seorang tokoh Yahudi namanya Zaid bin Sa'nah. Itu muamalah dengan Rasulullah SAW. Zaid bin Sa'nah ini dia orang yang mengkaji kitab suci yang terdahulu. Semua sifat Nabi ada sama Rasulullah. Kecuali dia lihat dua yang belum dia lihat. Yang pertama, sabar sama marah lebih dominan sabarnya. Yang kedua, semakin orang kurang ajar maka Nabi Muhammad semakin baik, semakin terpelajar. Semakin orang biadab, beliau semakin beradab. Ini belum beliau lihat. Akhirnya beliau dekati Nabi dan bisa dekat sama Nabi. Bisa dekat sama Nabi. Jadi ya ngobrol mungkin sama Rasulullah sampai akhirnya dagang sama Nabi. Jadi dia beli kurma sama Rasulullah, tapi uangnya dulu. Nah, sama Zaid dikasihkan uangnya. Nanti Nabi Muhammad SAW akan ngasih kurma, katakanlah mungkin 100 kilo pada tanggal 30 gitu ya. 30 gitu. Dah perjanjian dan syariat, ada saksi dan lain sebagainya. Berlalu waktu kurang 2 hari, berarti kan belum saatnya, belum waktunya. Zaid bin Sa'nah ini mendatangi Rasulullah SAW. Memang mau ngetes ya. Dia langsung pasang muka serem, langsung baju Nabi itu dipegang, ditarik begini. Setelah itu dia marah-marah. Muhammad, mana barang saya? Kamu ini nunda-nunda bayar utang dan lain sebagainya seperti itu. Saya tidak pernah tahu nih keturunan Abdul Muthalib kok seperti ini. Kakeknya dibawa-bawa. Ini kata ini menurut dia, kalau dibeginikan tidak marah, ya Nabi berarti. Nabi belum sempat marah, sahabat sudah marah. Sayyidina Umar sudah marah duluan. Sayyidina Umar berdiri. Zaid, kalau nggak ada perjanjian nih antara kita, ya sudah saya penggal leher kamu ini. Nabi dengan santai mengatakan sama Sayyidina Umar, kita tidak perlu itu. Kita perlunya kamu nasihati dia kalau nagih yang benar, kamu nasihati saya kalau bayar yang benar. Sekarang antarkan dia ke kebun kurma di sini, kasih 100 kilo buat dia, itu utang saya, tambah lagi 20 kilo buat dia. Masya Allah. Nah, Sayyidina Umar sudah sama ya enggak kepengin antar, pengennya yang tadi itu. Sambil jalan sama Zaid nih, Zaid manggil sama Umar, kenapa? Sayyidina Umar, saya tadi cuma ngetes. Loh, ngetes apa maksudnya? Saya dapati semua sifat Nabi ada di Muhammad kecuali 2. Saya tes tadi, ternyata betul-betul ada. Balik lagi ke Rasulullah SAW dan akhirnya masuk Islam. Bukan cuma masuk Islam, begitu dia masuk Islam, setengah hartanya untuk perjuangan kaum muslimin. Masya Allah. Jadi karena dagang ternyata. Jadi Rasulullah SAW itu tidak membatasi hanya sekedar beliau di masjid, beliau juga muamalah. Dan banyak hadis-hadis Nabi Muhammad tentang urusan pertanian. Tentang urusan perdagangan. Ya kamu kalau dagang jangan sampai ada barang buruk, yang buruk ada di bawah,
yang berkaitan baik itu di atas. Itu kan semuanya dijelaskan sama Rasulullah SAW. Berarti yang namanya orang soleh ngikuti aturan Nabi tidak mesti harus menjadi seorang ahli ibadah yang sifatnya mahdhah tadi itu, tapi bisa dengan segala profesinya. Iya, tadi juga ajib ya. Jadi sama Rasul ini ditambah sebagai hadiah 20 kilo ya. 20 kilo. Karena sudah dibuat marah tadi itu ya. Iya. Dibuat marah tadi itu. Karena Yahudinya dimarahin sama Sayyidina Umar, dikasarin gitu ya. Iya. Ganti kemarahannya kasarnya dikasih tambahan bayaran. Dan memang memberi hadiah itu salah satu sunnah Rasul untuk setelah orang yang ini. Tapi supaya para teman-teman yang menyaksikan tidak salah memahami bahwa itu bukan riba. Tapi jadi memberi hadiah itu adalah salah satu sunnah setelah orang berhutang tanpa perjanjian. Itu akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sama Nabi bisa 100 buat utangnya, yang 20 ini buat hadiahnya dia karena dia tadi sampai marah dan